Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Hidayat Jalil, merupakan dosen program studi NERS Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Manado. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, sensori persepsi, dan persarafan. Mata kuliah ini memiliki bobot 4 SKS dengan 3 SKS teori dan 1 SKS praktek, dan merupakan mata kuliah wajib pada program studi dengan kode mata kuliah PSN 501. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah pada pemenuhan kebutuhan klien dewasa dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, sensori persepsi, dan persarafan. Pemberian asuhan keperawatan pada kasus gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, sensori persepsi, dan persarafan berdasarkan proses keperawatan dengan mengaplikasikan ilmu biomedik seperti biologi, histologi, biokimia, anatomi, fisiologi, patofisiologi, ilmu keperawatan medikal bedah, ilmu penyakit dalam, dan farmakologi, serta nutrisi dan rehabilitasi. Gangguan dari sistem tersebut meliputi gangguan peradangan, kelainan degeneratif, trauma, yang termasuk dalam 10 kasus besar, baik lokal, regional, nasional, dan internasional. Lingkup bahasan mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan terhadap klien. Intervensi keperawatan meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi termasuk terapi komplementer. Proses pembelajaran dilakukan melalui collaborative learning, belajar berdasarkan masalah, dan praktikum laboratorium. Untuk capaian pembelajaran meliputi yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, profesional, etika, hukum, moral, dan budaya dalam keperawatan. Yang kedua, mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial, serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Yang ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang keempat, mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang kelima, mampu melaksanakan edukasi dan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Yang keenam, mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini diharapkan adalah menyusun rencana asuhan keperawatan berfokus pada sistem keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, integumen, persepsi sensori, dan persarafan dengan menggunakan langkah proses keperawatan mulai dari pengkajian sampai evaluasi asuhan terhadap klien. Adapun materi pembelajaran yaitu menjelaskan anatomi fisiologi, sistem muskuloskeletal, integumen, sensori persepsi, dan persarafan. Yang berikut mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus bedah gangguan sistem muskuloskeletal pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek etik legal dan etis.
Yang berikut mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada gangguan sistem muskuloskeletal. Yang berikut mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan pada gangguan sistem muskuloskeletal. Yang berikut mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada gangguan sistem muskuloskeletal. Yang berikut mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus bedah gangguan sistem integumen pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang berikut mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada gangguan sistem integumen. Yang berikut mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan pada gangguan sistem integumen. Yang berikut mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada gangguan sistem integumen. Yang berikut mampu melaksanakan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus bedah gangguan sistem sensori persepsi pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang berikut mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada gangguan sistem sensori persepsi. Yang berikut mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian pada gangguan sistem sensori persepsi. Yang berikut mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada gangguan sistem sensori persepsi. Yang berikut mampu melakukan simulasi asuhan keperawatan dengan kasus bedah gangguan sistem persarafan pada pasien dewasa dengan memperhatikan aspek legal dan etis. Yang berikut mampu melakukan simulasi pendidikan kesehatan pada gangguan sistem persarafan. Yang berikut mampu mengintegrasikan hasil-hasil penelitian ke dalam asuhan keperawatan pada gangguan sistem persarafan. Yang berikut mampu melaksanakan fungsi advokasi dan komunikasi pada gangguan sistem persarafan. Yang terakhir, mendemonstrasikan intervensi keperawatan pada kasus dengan gangguan sistem muskuloskeletal, integumen, sensori persepsi, dan persarafan pada klien dewasa sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun penilaian pada mata kuliah ini, yang pertama formatif assessment, terdiri dari tugas kelompok dan tugas lainnya. Kemudian summative assessment, terdiri dari kuis setiap topik, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Selamat datang buat kita semua. Shalom. Ya, perkenalkan saya Rahmat Jalil. Saya dosen pengampu mata kuliah keperawatan dewasa, sistem muskuloskeletal, persarafan, integumen, dan sensori persepsi. Sebelum kita memulai perkuliahan pada sore hari ini, ada baiknya kita mulai perkuliahan dengan berdoa, dan doa akan dipimpin oleh saudara Rizky. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky yang sudah memimpin doa. Dan sebelum kita mulai, saya akan mengecek kehadiran mahasiswa ya. Rizky Lahai, Hadir. Viviana Padamulita, Hadir. Nadila Naum, Oriana Nium, Nadila Putri. Hadir. Ya, sebelum kita mulai materi ke-8 hari ini tentang asuhan keperawatan pasien dengan cedera kepala, nah, saya akan mereview kembali pertemuan ke-7 tentang asuhan keperawatan pasien dengan stroke. Kira-kira ada mahasiswa yang bisa menjelaskan materi yang sebelumnya? Ada. Kalau ada Saya Bapak. ya silakan. Jadi pada minggu lalu Bapak membahas mengenai materi asuhan keperawatan pada pasien stroke. Jadi yang saya tangkap pada minggu lalu itu mengenai stroke. Jadi stroke merupakan terjadinya gangguan pada peredaran darah di otak. Stroke juga merupakan salah satu penyebab kecacatan di seluruh dunia. Kemudian ada pula stroke ini memerlukan penanganan yang komprehensif
dan juga rehabilitasi yang panjang untuk mengembalikan fungsi keadaan dari si penderita stroke. Ya, terima kasih Vivi. Ada lagi? Ada Pak. Ada dua jenis utama penyebab stroke. Yang pertama ada stroke iskemik dan yang kedua ada stroke hemorragik. Ya, selain itu masih ada tentang fase perawatan. Saya Pak, Ya. dalam fase perawatan ada fase diperawat. Dalam 24 jam pertama yang menjadi fokus utama adalah menjaga jalan nafas dan stabilisasi kondisi pasien. Yaitu ada fase akut, yaitu perawatan intensif di unit stroke dengan tim multidisiplin untuk mengelola kondisi pasien. Ya, Antara lain ada fase pemulihan, yaitu tahap penting yang melibatkan rehabilitasi yang berkelanjutan dan asuhan perawatan diri. Nah, kemudian ada juga terapi pasca stroke. Ada yang bisa? Jadi untuk terapi pasca stroke itu ada 4 yang bisa direkomendasikan. Ada terapi gerakan. Kalau terapi gerakan ini biasanya untuk meningkatkan dia untuk otot-otot dan juga dia untuk koordinasi. Ada juga terapi bicara, tentunya untuk meningkatkan kualitas komunikasinya. Yang ketiga ada terapi memori untuk meningkatkan memori dari pasien yang pasca stroke, dan juga ada terapi okupasi. Terapi okupasi ini dilakukan untuk supaya pasien ini bisa menjalankan kegiatan sehari-hari seperti dia bisa mandi sendiri. Ya, terima kasih. Kemudian ada yang paling penting dari materi yang kemarin, yaitu peran perawat. Jadi peran perawat selama masa pemulihan ada yang bisa? Ada Bapak. Nah, jadi peran keluarga dan individu dalam pemulihan pasien itu yang pertama untuk meningkatkan kemandirian pasien, kemudian memberikan dukungan emosional, ketiga untuk melatih komunikasi dan kognitif, terakhir itu untuk berkoordinasi dengan tim medis. Ya. Oke, terima kasih untuk informasi materi yang minggu kemarin. Jadi kita akan masuk ke materi yang ke-8 nanti ya. Kita akan masuk dengan cedera kepala. Ya, jadi untuk asuhan keperawatan pasien dengan cedera kepala ini merupakan kasus yang penting, karena di Indonesia itu masih ada kasus tertinggi. Salah satunya adalah cedera kepala yang masih penyebabnya itu masih banyak ditemukan akibat kecelakaan, kasus kekerasan. Jadi kasus cedera kepala ini masih tinggi di Indonesia, dan penyumbang terbesar termasuk di Sulawesi Utara itu juga masih tinggi. Nah, cedera kepala sendiri ini adalah gangguan yang terjadi pada tulang tengkorak kepala, kulit kepala, bahkan jaringan otak sendiri. Nah, biasanya pasien dengan cedera kepala kalau kita tidak kelola dengan baik, ini bisa menyebabkan kondisi kematian pada korban. Nah, di sini ada definisi dan klasifikasi cedera kepala. Jadi klasifikasi cedera kepala kita mulai dari cedera kepala ringan. Cedera kepala ringan biasanya itu pasien masuk atau kita ketemu pasien itu dia mempunyai keluhan-keluhan seperti mual, kemudian ada juga pusing dan bingung atau confused. Nah, kemudian ada juga sedang berat. Nah, sedang berat ini apabila tidak dilakukan penanganan dengan baik, maka pasien bisa menyebabkan kondisi kematian. Nah, kemudian ada juga cedera kepala terbuka dan tertutup. Nah, cedera kepala terbuka itu misalkan pada saat terjadi kondisi cedera, itu terjadi kerusakan pada tulang tengkorak kepala yang menyebabkan robekan pada selaput durameter. Jadi durameter itu merupakan salah satu bagian dari selaput mendingan. Nah, sementara selaput mendingan sendiri itu ada 3 bagian: durameter, anemoid, dan diameter. Jadi ada 3 lapisan yang menjadi satu di selaput mendingan. Nah, kemudian ada juga DCS. Pasien cedera kepala ini biasanya yang kita pantau itu adalah selain tekanan radial, kita juga harus pantau kesadaran. Kesadaran yang kita pantau itu menggunakan GCS, Glasgow Coma Scale. Ini merupakan alat standar untuk penentuan cedera kepala. Nah, kemudian penyebab dan kelompok risiko cedera kepala ini biasanya penyebabnya banyak. Satu dari kasus kecelakaan, kemudian kekerasan, kemudian ada juga dari kondisi jantung dan olahraga yang menyebabkan terjadi benturan pada area kepala. Nah, kelompok yang beresiko ini ada kelompok 15 sampai 24 tahun, atau ini yang dikategori dengan aktivitas risiko tinggi.
biasanya di usia ini kebanyakan pasien itu aktivitas tinggi dengan menggunakan sepeda motor, atau di kondisi dia menjadi atlet seperti olahragawan, kemudian bersepeda. Nah, ini berisiko terjadi cedera kepala. Kemudian lansia itu karena bertambahnya usia itu fungsi tubuh mulai menurun, makanya bisa berisiko terjadi kondisi cedera kepala. Nah, kemudian gejala cedera kepala mulai dari ringan sampai berat. Yang ringan itu hanya pusing dan mual. Biasanya itu gejala-gejala awal yang kita temukan di korban. Jadi biasanya dia pusing, mual, atau dia mendapatkan kondisi kebingungan. Kemudian ada juga kehilangan kesadaran. Nah, kehilangan kesadaran sendiri ini di kondisi sedang dan berat. Walaupun di cedera kepala jenis ringan juga ada. Jadi kesadaran ini yang kita pantau itu ECS, kemudian keluar yang kita temukan seperti muntah berulang, pupilnya melebar, atau anisopor. Jadi saat dikasih cahaya itu pupilnya tidak ada efek sama sekali. Kemudian ada kelumpuhan satu sisi, kemudian kejang atau bisa koma. Nah, kemudian terjadi perubahan perilaku juga. Biasanya dia sudah cedera kepala berat, pasca perawatannya bagus. Setelah itu dia akan terjadi gangguan bisa jadi terjadi gangguan pada perilaku dan kognitif. Nah, kemudian itu penilaian dan pemantauan pasien cedera kepala kita mulai dari pemeriksaan BCS dan tanda vital. BCS dan tanda vital ini sangat berisiko di kondisi cedera kepala. Jadi kita harus pantau tanda vital dan BCS. Nah, kemudian observasi di neurologis, kondisi neurologis seperti tingkat kesadaran, pupil, terefleks atau tidak. Nah, ini dua indikator ini kalau terjadi kelainan maka bisa terjadi tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial pada kondisi cedera kepala. Kemudian kita pantau ICP atau intrakranial pressure atau tekanan intrakranial. Nah, tekanan intrakranial ini munculnya setelah proses terjadi kejadian cedera kepala. Jadi pasca, jadi bukan terjadi saat dia mengalami kondisi cedera kepala. Jadi dia muncul itu setelah terjadi cedera kepala. Maka tekanan intrakranial ini bisa meningkat. Kemudian yang terakhir itu kita dokumentasi riwayat cederanya. Jadi kita tanyakan ke pasien itu proses terjadinya cedera kepala itu seperti apa. Atau kita tanyakan ke keluarga atau orang yang menemukan pasien. Nah, kemudian itu prinsip dasar suatu perawatan. Kita mulai dari jalan nafas. Pastikan pasien cedera kepala ini jalan nafasnya paten. Jadi tidak ada sumbatan pada jalan nafas. Kalau jalan nafasnya terganggu, maka bisa terjadi gangguan pada pernapasan. Kemudian sirkulasi juga ikut terganggu. Makanya yang paling penting adalah kita pantau jalan nafas. Kemudian kita atur posisi kepala. Pengaturan posisi kepala itu banyak jurnal penelitian mengatakan bahwa pengaturan posisi kepala itu dari 0 sampai 30 derajat. Nah, kenapa sampai 30 derajat? Karena pengaturan posisi kepala di 30 itu sangat efektif untuk menurunkan tekanan intrakranial. Nah, kemudian kita kontrol nyeri. Kalau masih ada nyeri yang dirasakan pasien, jadi yang diberikan itu obat-obat antipiretik atau anti nyeri yang diberikan untuk mengurangi nyeri. Kemudian kita pantau kondisi pasien terus-menerus seperti tanda vital dan kesadaran. Jadi yang dipantau itu setiap jam. Nah, kemudian penata laksanaan medis dan pencegahan komplikasi. Jadi di saat penanganan pasien cedera kepala itu perawat tidak sendiri menangani pasien. Jadi kita butuh tim medis yang lain seperti dokter, kemudian fisioterapi dan tenaga kesehatan lain untuk menunjang pelayanan pada pasien dengan kondisi cedera kepala. Kemudian cegah hipoksia. Jadi di kondisi cedera kepala jangan sampai terjadi kekurangan oksigen di otak karena ini sangat berisiko mengancam nyawa pasien. Kemudian perawatan luka kalau dia terdapat luka di area kepala, jadi perawatan lukanya itu untuk mencegah terjadinya kondisi infeksi. Kemudian yang paling penting adalah kita edukasi ke keluarga bagaimana kondisi pasien terkait setelah dia mengalami kondisi cedera kepala. Karena biasanya keluarga itu paling cemas dengan rata-rata kecemasan timbul di keluarga itu akibat begitu dia masuk di rumah sakit dengan kondisi cedera kepala yang sedang dan berat, itu sangat mempengaruhi kondisi
yang baik akan keluar. Nah, kemudian peran perawat dalam rehabilitasi pasien cedera kepala, yang pertama kita berikan dukungan psikologis atau dukungan psikososial pada pasien dan keluarga. Kemudian kita latihan dan stimulasi. Nah, latihan yang diberikan ini untuk mengaktifkan motoriknya agar tidak terjadi ketakutan pada pasien. Nah, kemudian kita juga latih kognitif supaya pasien itu mulai mudah mengingat. Nah, kemudian kita pemantauan jangka panjang. Biasanya kasus cedera kepala sendiri, efek yang terjadi pada pasien itu bukan saat itu, tapi dia akan berlanjut 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, itu efeknya akan timbul lagi. Kemudian koordinasi terlatih. Nah, biasanya kita kolaborasi dengan fisioterapis. Nah, yang terakhir, kesimpulan dari cedera kepala sendiri. Jadi pada saat kita menangani pasien dengan cedera kepala, penanganannya harus cepat dan pemberian asuhan perawatan pada cedera kepala harus dengan benar dan tepat. Kemudian yang paling penting adalah kita pantau, satu, kesadaran, yang kedua tanda vital. Nah, ini merupakan alat penting supaya pasien itu tidak jatuh di kondisi cedera otak sekunder. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah proses atau peran perawat dalam proses asuhan keperawatan pasien dengan cedera kepala. Kemudian yang terakhir itu kita selalu kolaborasi dengan multidisiplin, dokter, kemudian fisioterapi dan tenaga-tenaga kesehatan lain. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, Bapak. Ya. Tadi kan Bapak sudah jelaskan asuhan keperawatan pasien dengan cedera kepala, di mana terus saya ketahui bahwa di Indonesia itu rata-rata paling tertinggi pada kecelakaan cedera kepala. Nah, pertanyaannya apa saja klasifikasi pada cedera kepala? Ya, ada lagi? Saya lupa. Tanda-tanda peningkatan tekanan tingkatnya pada asuhan keperawatan pasien dengan cedera kepala. Ya, ada lagi? Nah, tadi di salah satu slide ada cairan manicol. Nah, boleh Bapak jelaskan apa fungsi dari cairan manicol tersebut? Ya. Klasifikasi cedera kepala. Nah, yang pertama itu cedera kepala ringan. Karena ada beberapa referensi yang menyebutkan 4 kategori cedera kepala, ada juga yang 3. Nah, kita menggunakan rata-rata yang 3 yang cedera kepala ringan. Cedera kepala ringan ini pada saat kita kembalikan ke pasien, itu GCS yang kita temukan 13 sampai 15. Jadi rentang GCS yang ditemukan untuk menentukan kategori cedera kepala 13 sampai 15. Kemudian tanda yang lain, pasien mengalami nyeri kepala, kemudian dia hilang kesadaran kurang dari 30 menit. Nah, cedera kepala ringan ini biasanya pasien itu hanya dirawat atau dimonitor di IGD, tidak dilakukan rawat lanjut di ruang rawat inap. Nah, cuman pada saat pasien itu pulang, ini bukan perawat yang sangat penting, karena kebanyakan perawat selama ini edukasi hanya obat-obatan. Itu yang sering ditemukan di lapangan, di rumah sakit. Perawat hanya rata-rata mengedukasi tentang pemberian obat, tidak mengedukasi tentang tanda-tanda peningkatan pendidikan atau tanda-tanda awal cedera kepala. Yang pertama, kalau pasien ini pulang ke rumah kemudian mengalami kondisi sakit kepala, muntah tiba-tiba atau yang dikenal dengan muntah proyektil, itu susah dibangunkan, ini mulai menunjukkan gejala tanda-tanda peningkatan pendidikan. Nah, ini yang harus diedukasi oleh perawat harusnya. Jadi tidak hanya mengedukasi tentang pemberian obat. Nah, kemudian cedera kepala sedang, GCS-nya itu 9 sampai 13. Jadi GCS 9 sampai 12 ini yang kita temukan tanda yang lain. Pada saat pemeriksaan CT scan itu tidak ada kelainan atau bisa terjadi kelainan pada pemberian pemeriksaan CT scan. Kemudian yang berikut itu pasien bisa hilang kesadaran lebih dari 30 menit kurang dari 24 jam. Nah, kemudian cedera kepala keras. Nah, ini cedera kepala yang sangat serius. Kalau tidak ditangani dengan baik, kondisi pasien ini lebih cepat menurun dan mengalami kondisi kematian. GCS yang kita temukan pada pasien itu 3 sampai 8.
Jadi 3 sampai 8, kemudian dia bisa hilang kesadaran dan kemudian 24 jam, bisa 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan atau bisa lebih. Nah, kemudian kalau dalam peningkatan TIK, kalau pasien tidak terpasang monitor, bedside monitor di ruangan, biasanya kalau dia tergabung dengan bedside monitor, kita lihat di situ tekanan ICP atau tulisannya ICP, intracranial pressure. Kita bisa lihat nilainya berapa. Normal tekanan intrakranial itu 10 mm Hg. Di atas 20 mulai dianggap tidak normal, dan di atas 40 sudah dianggap TIK berat. Tanda-tanda peningkatan TIK kalau pasien tidak terpasang monitor, kita bisa lihat tanda-tandanya. 1, nyeri kepala. 2, muntah proyektil. Muntah proyektil ini muntah yang tidak ada rasa mual di awal. Beda dengan muntah yang biasa ya. Kalau dia muntah ada rasa mual itu bukan muntah proyektil. Tapi kalau dia pasiennya tidur-tidur, tiba-tiba dia bangun langsung muntah, itulah yang dikenal dengan muntah proyektil. Isi dari muntah proyektil itu hanya cairan. Nah, kemudian yang ketiga, kesadaran menurun, pernapasan bisa meningkat atau menurun, papil edem positif. Papil edem Anda bisa lihat di area bola mata, ya. Ada bintik-bintik orange di area bola mata, itulah papil edem positif. Nah, kemudian fungsi kerja dari monitor ya. Nah, fungsi kerja dari monitor sendiri, contoh ini cedera kepala ya. Ini kepala bagian kanan, kepala bagian kiri. Saat terjadi benturan di kepala bagian kanan, otomatis area kanan ini akan mengalami kondisi pudem atau pembengkakan. Di saat terjadi pembengkakan, dia akan menekan bagian otak yang sebelah kiri, karena dia akan mengembang. Sementara tulang kepala orang dewasa itu tidak bisa lagi mengembang. Nah, di saat kita kasih monitor, karena ini cairannya diuretik, monitor akan menarik cairan dari sisi yang sehat, dikeluarkan dalam bentuk urin, sehingga memberikan ruang kepada area yang kanan ini, yang bengkak ini dia bisa mengembang. Jadi tidak menekan jaringan otak kiri, sehingga tidak terjadi peningkatan TIK. Oke. Nah, kalau TIK meningkat, kesadaran bisa menurun. Jadi banyak fungsi tubuh yang terganggu, apalagi di area otak sendiri, karena otak ini merupakan pusat pengontrol dari semua sistem yang ada. Oke. Masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Kita akan ketemu kembali di minggu depan, pertemuan ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.